Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bilangan 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bangsa Israel mengeluh karena mereka di padang gurun merasa tidak ada roti, tidak ada air, dan mereka diberikan mana tetapi mereka tidak suka itu. Sehingga mereka berkata kepada Musa mengeluh, apakah engkau membawa kami keluar supaya kami mati di padang gurun ini? Padahal bangsa Israel yang meminta kepada Allah untuk membebaskan mereka dari Mesir. Karena mereka berteriak-teriak kepada Allah, Allah tolong kami supaya kami dibebaskan dari Mesir ini, dari perbudakan ini. Tetapi ketika Allah membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, mereka harus menjalani perjalanan yang tidak enak, mereka juga mengeluh. Untuk itu firman Tuhan katakan kepada kita semua, sebagai pelajaran dari pengalaman bangsa Israel di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pelajaran dari bangsa Israel ini firman Tuhan katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya ketika kita dibebaskan dari Mesir, dibawa keluar dari perbudakan dosa, lalu kita harus menjalani hidup kita di padang gurun, dalam artian di dalam hidup kita sekarang ini, kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Firman Tuhan katakan anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa suatu kebahagiaan? Jangan sampai seperti bangsa Israel yang sudah dibebaskan tetapi tidak memandang itu sebagai suatu kebahagiaan. Tapi mari kita lihat fokus kepada pembebasan itu sendiri. Itulah yang menjadi kebahagiaan kita, sukacita kita. Jangan memandang kepada kesulitan yang ada. Di dalam Bilangan 21 itu akhirnya Allah marah dan mengizinkan ular-ular tedung memagut mereka sebagai hukuman. Lalu bangsa Israel itu menyesal dan berkata kepada Musa, kami telah berdosa. Nah, inilah pelajaran juga buat kita bahwa kalau kita tidak berbahagia dibebaskan dari dosa, tetapi ketika dalam perjalanan ini mengeluh, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan inilah yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jangan sampai kita berdosa dan berkata-kata melawan Tuhan karena ada kesulitan-kesulitan sedikit. Padahal Tuhan sudah melakukan yang terbesar, yaitu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita perhatikan baik-baik hidup kita supaya kita fokus kepada kebahagiaan utama yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Memang di dalam dunia ini tidak semuanya enak ya Tuhan. Tapi biar kami belajar supaya kami jangan melakukan dosa seperti bangsa Israel yang mengeluh walaupun sudah dibebaskan dari hal yang paling tidak enak ya Tuhan, yaitu perbudakan dosa, perbudakan Mesir. Tuhan tolong supaya kami Tuhan tetap memandang Engkau, bisa melihat
bahwa apa yang sudah Engkau kerjakan ini adalah sebuah kebahagiaan besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami semua. Dan saat ini Tuhan, sepanjang hari ini akan ada aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Baik yang bekerja sebagai profesional, yang berwirausaha, yang bergerak di bidang jasa maupun yang menghasilkan barang. Tuhan berkati kami, beri kami hikmat. Tuhan kuasai seluruh keberadaan kami sehingga apa yang kami hasilkan baik barang maupun jasa berkualitas baik dan orang dapat menikmati kualitas-kualitas tersebut karena kami adalah umat-umat-Mu yang mengucap syukur, yang berterima kasih untuk hikmat yang sudah Engkau berikan ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong berikan kami kesehatan, kekuatan, jaga lindungi setiap kami Tuhan. Beri hikmat juga kepada anak-anak yang kuliah, yang sekolah. Berikan kami semua perlindungan yang daripada-Mu. Kami baik dan sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.